Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanditya Rahmadiatri, NPM 1915210016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya yang berjudul Mempercepat Pemulihan Menjaga Stabilitas. Bagian 1. Overview resiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Di tengah krisis kesehatan akibat pandemi yang menyebabkan peningkatan tekanan terhadap perekonomian nasional, OJK menilai bahwa stabilitas sistem keuangan sampai akhir tahun 2020 masih tetap terjaga, terutama didukung oleh permodalan LJK yang kuat dan buffer likuiditas yang memadai. OJK telah mengeluarkan kebijakan yang extraordinary, preemptive, dan forward-looking yang terlihat mampu menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar keuangan sekaligus mengoptimalkan peran sektor keuangan untuk membantu sektor real dan perekonomian di tengah pandemi. Hasilnya, sektor keuangan dipandang telah memberi dukungan yang cukup memadai bagi sektor real untuk bertahan di tengah pandemi serta menjadi katalis bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ke depan, OJK memandang masih terdapat beberapa hal yang perlu dicermati terkait perkembangan perekonomian dan perubahan lingkungan sektor keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Bagian 2 yaitu outlook stabilitas sistem keuangan. OJK memperkirakan bahwa stabilitas sistem keuangan sepanjang tahun 2021 masih dapat terjaga dengan baik di tengah masih berlanjutnya pandemi dan perubahan yang terus terjadi baik di sektor keuangan dan perekonomian baik di lingkup domestik maupun internasional. Dinamika tersebut tentunya memengaruhi profil resiko industri jasa keuangan yang menuntut adaptasi dan mitigasi yang proaktif sehingga dapat mengubah tantangan menjadi peluang. Industri jasa keuangan dipandang memiliki modal awal yang memadai untuk beradaptasi dan melakukan langkah-langkah mitigasi. Hal ini terlihat dari bantalan atau buffer yang cukup tinggi, khususnya bantalan permodalan dan likuiditas. Sampai dengan akhir tahun 2020, profil resiko lembaga jasa keuangan dapat dijaga pada level yang manageable dan masih berada jauh di bawah batas ketentuan. Outlook stabilitas sistem keuangan setiap industri di sektor jasa keuangan secara umum masih dapat terjaga. Namun demikian, terdapat perbedaan baik dari perkembangan fungsi intermediasi maupun profil resiko di industri perbankan, pasar modal, asuransi, dan perusahaan pembiayaan. Bagian ketiga yaitu arah kebijakan stabilitas sektor keuangan. Pandemi masih akan menentukan arah pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan di tahun 2021, di mana berlanjutnya pandemi akan membatasi pemulihan sektor korporasi atau supply side dan meningkatkan permintaan dari sektor rumah tangga atau demand side. Selain itu, divergensi dalam penanganan pandemi dapat menyebabkan berubahnya arah aliran likuiditas global yang diperkirakan akan cenderung menuju negara-negara yang dapat menyelesaikan pandemi lebih cepat. Untuk itu, OJK bersama pemerintah dan Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan yang bersifat antisipatif atau forward-looking dan luar biasa atau extraordinary yang telah diambil sejak tahun 2020 untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK juga telah memberikan ruang bagi sektor real untuk bertahan dalam menghadapi dampak
pelemahan ekonomi khususnya dalam memitigasi resiko gagal bayar debitur atau default. Mempertimbangkan perkembangan pandemi, OJK telah memperpanjang kebijakan restrukturasi dan penilaian kualitas aset sampai tahun 2022. Dengan terjaganya likuiditas di pasar keuangan dan ruang ekspansi lembaga jasa keuangan, diharapkan sektor jasa keuangan dapat berperan secara optimal sebagai katalis bergulirnya program pemulihan ekonomi nasional. Bagian 3. Current issue stabilitas sektor keuangan. OJK mencermati fenomena terkini di sektor jasa keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan ke depan serta efektivitas transmisi kebijakan untuk mengelola siklus ekonomi dan keuangan ke depan. Beberapa pengamatan menunjukkan bahwa investor individu menjadi salah satu pendorong utama pemulihan kinerja pasar saham 2020 secara global. Namun demikian, investor individu yang tidak dilengkapi dengan literasi berinvestasi dengan baik juga terpantau meningkatkan volatilitas pasar saham. Keputusan investasi investor individual sebagian tidak berdasarkan analisa fundamental dan dipengaruhi oleh informasi dari influencer. Kedepannya ini akan menjadi tugas bersama seluruh otoritas dan pemangku kepentingan di pasar modal untuk melakukan edukasi agar perilaku investor individu tidak menyebabkan volatilitas yang berlebihan di pasar keuangan sekaligus mereka tidak mengambil resiko investasi secara berlebihan. 2020 merupakan tahun bagi investor individu. Sepanjang tahun pandemi COVID-19, berbagai media massa global terkemuka meliputi fenomena tingginya minat individu untuk berinvestasi di pasar saham. Fenomena ini diperkirakan didorong dari suku bunga global yang rendah sehingga mendorong investor individu untuk mencari return yang lebih tinggi. Sementara itu, dana yang dapat dialihkan untuk berinvestasi berlimpah bersumber dari disposable income yang naik karena stimulus bantuan langsung tunai dari pemerintah dan pengeluaran konsumtif yang tertahan karena pembatasan mobilitas yang dilakukan untuk menahan laju infeksi COVID-19. Selain itu, terdapat katalis utama naiknya transaksi investor individu yaitu kemudahan bertransaksi yang ditawarkan oleh aplikasi trading online seperti contohnya Robinhood, Charles Schwab, dan E-Trade. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.